ini, itu kita bisa modifikasi, ya, kita bisa modifikasi dan kita sederhanakan, maka kita akan peroleh bentuk, ya, bentuk persamaan frekuensi angular dengan fungsi bilangan gelombang, ya, yang berbentuk omega. Saya buat saya tulis persamaan akhirnya saja, ya, yang berbentuk omega kuadrat sama dengan 2C sebentar ya, pentapnya saya bermasalah. 2C per M, ya, 2C per M 1 min cos A kali A, ya. Nah, ini kalau kita buat padat, ya, biar lebih sederhana, ini 2C per M 1 min cos A kali A ini pangkat setengah, ya, akar, ya, ini jadi akar. Nah, selanjutnya apabila, ya, ingat lagi hubungan trigonometri. Apabila kita gunakan hubungan trigonometri 1 kurangi cos A kali A, ya, itu sama dengan 2, ya, sin kuadrat setengah A kali A, maka kita akan peroleh bentuk dari hubungan omega dengan K-nya, atau yang kita kenal dengan hubungan dispersi, begitu, ya, akan menjadi omega sama dengan akar 4C per, ya, M, ya. Nah, ini mutlak, ya, sini sin setengah KA, ya. Jelas, ya, sampai sini, ya. Nah, maka dari sini kita bisa peroleh hubungan dispersi, ya. Kita akan peroleh hubungan dispersi antara hubungan dispersi itu memberikan makna bahwa terdapat korelasi antara frekuensi dengan panjang gelombang, ya. Ya, mudah-mudahan jelas, ya. Nah, di sini kita nggak selesai sampai sini saja, ya. Kalian juga harus memahami kurva dari hubungan dispersi ini, ya. Kita harus memahami hubungan dari hubungan dispersi ini dalam bentuk kurva, ya. Nah, kalau kita gambarkan kurvanya, ya, kita akan memiliki bentuk kurva demikian, ya. Nanti kalian coba pelajari, ya, secara lebih detail, ya. Dari sana kali. Ya. Bentar. Nah, kalau kita lihat kurvanya sekarang, ya, tadi dari persamaan omega sama dengan akar 4C per M, ya, sin setengah KA, ya. Nah, berarti kalau dari sini kalian coba cek, ya, apabila kita tinjau grafiknya, kan tadi grafiknya berbentuk seperti ini, ya, tentunya sin, ya, berbentuk sinus, ya. Kenapa? Karena ini sinusnya dari sini. Terus kita lihat, kita punya ini, berarti ini adalah amplitudo. Amplitudo ini dipenuhi ketika apa? Dipenuhi ketika nilainya
ya ada di pi per 2 di sini, pi per 2. Berarti artinya nah, ketika ini dipenuhi ya, nilai dari si amplitudo ini ya akan memiliki nilai omega ya per akar 4C per M ya, kurang lebih seperti itu. Nah, sementara yang bagian horizontal ya, ini kan pi per 2 ya, ini adalah H ya dan gelombang. Yang ini adalah omega nya. Karena yang bagian bawah ini adalah konstanta. Ya. Oke, mudah-mudahan di sini kalian paham. Nah, sehingga makna fisiknya adalah bahwa di dalam suatu susunan atom-atom dalam kristal ya yang bergerak ya, atom-atom itu budak akibat adanya densitas elektron yang berbeda begitu ya. Pergerakan itu menimbulkan karakteristik gelombang yang unik ya dengan frekuensi tertentu gitu. Nah, itu bisa dinyatakan dengan hubungan dispersi. Nah, lalu dari hubungan dispersi ini ya, nanti kita bisa memahami lebih lanjut nih kalau misalnya kita meninjau ya suatu zat padat atau suatu kristal yang misalnya kita beri pengotor atau doping ya, atau ditambahkan jumlah elektron yang berbeda ya, tentunya kontinuitas dari fungsi gelombang itu pun akan berpengaruh gitu ya. Nah, misal ya, kalau kita meninjau ya, asumsikan elektron yang bebas sama elektron yang terikat di dalam kristal, dia akan memiliki fungsi dispersi yang berbeda ya. Ya, nanti mungkin ini akan jadi PR untuk kalian ya, bagaimana apabila kita mengasumsikan elektron bebas dengan elektron yang terikat di dalam suatu zat padat atau kristal begitu. Apakah fungsinya itu masih tetap kontinu atau mengalami diskontinu begitu. Ya, itu dari hubungan dispersi itulah nanti kita bisa melakukan analisis lebih lanjut tentang karakteristik berbagai macam jenis zat padat gitu ya. Nah, selanjutnya ya kita masuk ke konsep daerah Brillouin ya. Ya, apa itu daerah Brillouin? Nah, itu kaitannya dengan suatu daerah ya apabila kita meninjau ya bahwa suatu unit sel itu memiliki nilai dari vektor gelombang tertentu ya. Nah, oke. Kita sekarang ya mulai dengan pertanyaan ya. Mulai dengan pertanyaan, berapa nih nilai dari panjang gelombang ya untuk daerah Brillouin? Apakah di dalam suatu daerah yang cukup kecil itu nilai K-nya bernilai konstan atau mengalami perubahan ya. Nah, jadi kalian harus paham daerah Brillouin itu apa ya. Nah, kalau untuk memahami daerah Brillouin di pertemuan awal ya, coba kalian ingat-ingat saya sudah menjelaskan tentang konsep unit cell ya, Wigner cell ya. Itu ada kaitannya dengan daerah Brillouin ya. Jadi daerah Brillouin itu adalah daerah terkecil yang dibentuk oleh suatu atom ya dari konsep suatu kristal gitu. Nah, biasanya dia daerah Brillouin 1 itu ya memiliki rentang dari vektor gelombang yang bernilai min pi ya sampai pi ya, sampai positif pi gitu. Nah, biasanya ya, nanti kalian coba cek lagi.
Nah, selanjutnya ya untuk membuat analisis kita lebih baik lagi ya. Tadi kan saya sudah menjelaskan bahwa suatu atom yang bergerak ya itu direlasikan dengan suatu fungsi gelombang, ya kan? Nah, sekarang satu atom dengan atom lain tadi juga simbolnya ya ada US, ada US tambah satu ya. Ini artinya fungsi gelombang yang berasal dari atom yang berbeda tinjauannya ya. Maka kita bisa membuat rasio nih perbandingan antara US sama US tambah satu ya. Tadi ilustrasinya kan begini. Misalnya ini adalah atom yang pertama ya, ini adalah atom yang berikutnya ya. Berarti kita bisa membuat perbandingan ya berapa besar amplitudo yang terjadi ya antara US ini dengan US tambah satu. Ya, karena ini kan udah pasti berbeda ya kan. Nah, lalu kita bandingkan saja ya bahwa ini adalah perbandingan gelombang yang sudah mengalami perambatan dengan apa amplitudo yang sudah berubah ya, diasumsikan yang US itu amplitudonya sudah maksimal gitu ya dibandingkan dengan US sekarang. Kalau kita bandingkan rasionya ya, ini akan bernilai nanti kalian cross check sendiri ya, eksponensial I A kali A. Nah, ini menunjukkan perbandingan ini dia memiliki amplitudo dengan fase K kali A. Fase ini ya, fase ini memiliki rentang yang tadi saya katakan karena ada di daerah Brillouin 1, maka rentang dari K-nya itu adalah min pi sampai positif pi. Gitu. Oke. Nah, sehingga konsekuensinya apa? Konsekuensinya ya, apabila kita lihat dua atom ya yang berdekatan, misalnya ini sama ini, ya, maka perbedaan fasenya tuh tidak tidak mungkin ya tidak mungkin melebihi nilai dari pi itu sendiri, gitu ya. Nah, mudah-mudahan kalian di sini memahami ya. Oke, saya lanjutkan. Nanti kalian bisa cross check di buku. Oke, selanjutnya untuk konsep kecepatan grup ya dan apalagi ya batas panjang gelombang, momentum dan lain-lain. Saya rasa akan saya lanjutkan besok saja ya karena saya pukul 2 sudah ada janji, sudah ditunggu, ini ada teman saya sudah nunggu. Mungkin itu saja untuk kuliah hari ini, tapi tolong meskipun tidak terlalu lama ya perkuliahannya, saya rasa kalian membutuhkan pemahaman yang baik ya. Tetap harus latihan bagaimana menurunkan dan memvisualisasikan konsep dasar yang sudah saya jelaskan ini ya. Nanti saya akan coba buatkan soal ya sebagai tugas agar kalian memiliki pemahaman yang lebih baik lagi ya. Mungkin itu dari saya kuliah hari ini. Saya cukupkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Recording stopped.